Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhsan Mutawakkil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Ahsan Genggong, dan yang saya hormati juga pengurus rektor Universitas Zainul Ahsan Genggong yakni Al-Ustadz Abdul Aziz, dan yang saya tidak lupa pula kepada dosen pengampu kami yakni Ustadz Babul Bahrudin yang sudah memberikan tugas yang berupa peta konsep ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erika Jaya, saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 23. Saya di sini akan menuntaskan tugas saya. Pada tugas kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan terkait pemikiran Karl Marx dan teori materialisme historis. Sebelumnya, kalau melihat dari materi sekarang ini sangat menarik, karena kenapa kita ini membahas terkait materialisme historis, yang mana sini sudah menjelaskan terkait sejarah ataupun sejarahnya Karl Marx itu sendiri. Next, saya di sini akan menceritakan terkait riwayat hidupnya Karl Marx. Jadi Karl Marx lahir di Tengger, Jerman pada 5 Mei 1918 dari keluarga terpelajar. Ayahnya itu seorang pengacara dan ibunya itu berasal dari Yahudi. Karl Marx sendiri ini sudah terkenal sejak dahulu. Di situ Karl Marx itu mempunyai ide-ide ataupun pemikiran yang kritis. Sejak dulu dikenal cerdas dan mempunyai pemikiran kritis, sehingga ia belajar hukum, dia juga belajar filsafat di Universitas Berlin, dan dia dipengaruhi oleh Ken Hegel serta para sosialisme Prancis. Karena ide-idenya yang relevan, ia pernah diusir di beberapa negara sehingga ia menetap di negara yaitu London, sehingga dia sudah mulai dikenal sejak di London akan teorinya, akan pemahamannya yang mudah dicerna, sehingga filsuf lainnya itu sepakat dengan adanya pemikirannya Karl Marx seperti itu. Next, jadi konteks sosial lahirnya teori ini berawal dari abad ke-19, ditandai oleh revolusi industri yang menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Kapitalisme ini menciptakan jurang antara pemilik modal borjuis dan pekerja proletar. Kehidupan politik di pengaruhi itu sangat regresif dan penindasan rakyat. Karl Marx ini melihat perlunya teori mampu membebaskan manusia yang ditindas dari abad itu. Karena kalau melihat dari abad itu sangat tidak manusiawinya, ini sangat enggak ada. Sehingga Karl Marx itu mempunyai pemikiran, yaitu lahirlah sosialisme ilmiah yang berupa pencapaian keadilan sosial dan kesetaraan manusia. Next, latar filsafat perubahan pemikiran. Karl Marx ini dipengaruhi oleh idealisme Engels yang menetapkan bahwa sejarah bergerak melalui dialektika, tesis antitesis. Namun Karl Marx ini menolak dengan adanya tersebut dan beralih menjadi materialis. Baginya bukan hanya ide yang dia tentukan tapi dia memikirkan bahwasannya itu di abad itu penindasan masih ada, seperti itu. Sehingga kondisi ekonomi masyarakat itu menentukan kesadaran dan
kehidupan sosial manusia. Seperti itu. Next. Jadi kesimpulan dari historis yang saya sudah sebutkan beberapa sejarah itu, sebenarnya Karl Marx ini, kalau menurut saya Karl Marx ini filsuf yang sangat mudah dipahami dan materinya yang bisa sudah terkenal, sudah ada di beberapa sudah bukan ada di beberapa buku, sudah banyak bukunya Karl Marx ini, sehingga dia sejak sekarang ini teorinya itu berlaku sampai akhir hayat nanti. Kita belajar dari materinya Karl Marx bahwasanya kita ini hidup harus bisa mencernai ataupun bisa memahami terkait idealisme ataupun pemikiran-pemikiran kehidupan di era yang sekarang. Mungkin demikian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata pembacaan ataupun apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.